Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas tentang Pak Abdul Somad. Kenapa sih yang dibahas kok Pak Abdul Somad terus? Ya karena yang lewat di beranda saya itu videonya Pak Abdul Somad. Dan memang sepertinya algoritma tuh seperti itu ya. Jadi ketika kita ngeklik video dari Pak Abdul Somad, nanti ke depan yang lewat ya videonya Pak Abdul Somad. Kalau yang kita klik video dari Pak Abdul Somad yang aneh dan nyeleneh, ya statement yang dikeluarkan aneh, nyeleneh, nanti ke depan yang keluar ya satu jenis, yang sejenis, yang aneh dan nyeleneh juga. Ini ada lagi kami dapatkan video dari Pak Abdul Somad, sudah disandingkan dengan video dari Ustadz Mujiman ya. Coba kita lihat dulu videonya. Ini bicara tentang Wahabi. Tunjukkan saya tokoh Wahabi. Apa yang dilakukannya? Mana negeri kafir yang dibebaskannya? Mana? Tunjukkan saya. Nggak ada. Dia kalau berkuasa, apa yang dia lakukan? Kalau dia punya kekuasaan, apa yang akan dia lakukan? Ketika dia berkuasa, ada muazzin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dilarangnya. Jangan baca innallaha wa malaikatahu. Bid'ah. Yang azan ini buta. Setiap azan dia inallah, dipancung kepalanya. Di mana bisa kami tengok? Judul kitabnya Fitnatul Wahabiyah, fitnah Wahabi. Yang menulisnya namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Makkah. Aliran Salafi, aliran Wahabi. Kalau berkuasa akan menumpahkan darah sesama muslim yang tidak sepaham. Baik, ini terkait pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang aneh. Kenapa pertanyaan yang aneh? Karena yang kita ketahui bahwa ketika seseorang bermanhaj salaf itu praktis tidak ikut-ikutan dengan masalah politik kekuasaan. Betul. Bagaimana mungkin dia akan berkuasa sementara tidak membahas yang terkait dengan masalah kekuasaan. Bahkan kita tidak akan menemukan kajian mereka yang terkait dengan masalah menggulingkan penguasa. Bahkan di kelompok mereka itu jangankan menggulingkan, ngerasani penguasa saja itu tidak boleh. Silakan nanti ketemu dengan saudara-saudara kita yang ngaji manhaj salaf, mereka itu untuk mencela penguasa saja tidak boleh. Jadi mereka itu mencela penguasa saja tidak boleh. Bahkan mereka itu sangat taat kepada pemerintah. Ya, itu video dari Pak Abdul Somad yang sudah disandingkan dengan Ustadz Mujiman. Ya, kalau kita lihat video dari Pak Abdul Somad ya, kita kasihan ya melihat pola pikir dari Pak Abdul Somad. Ya. Sudah sekolah, cari ilmu, ya gelarnya sederet, tapi pola pikirnya mengenaskan. Ya. Cobalah sebelum bertanya mana tokoh Wahabi, negara mana yang mereka Islamkan, ya tanya dulu ke internalnya, internal kelompoknya yang selama ini merasa paling unggul dalam segala hal, paling banyak jamaahnya, paling banyak ulamanya, paling ngikuti ulama, paling banyak walinya, paling banyak cucu nabinya, paling banyak karomah-karomahnya. Ada yang bisa bertemu dengan Nabi setiap hari. Ada yang melihat tangan Nabi keluar dari kuburan disaksikan 12.000 orang. Ada yang sehari mi'raj 70 kali. Ada yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ada yang bosen di dunia masuk surga. Ya, sudah sumpeknya hilang keluar lagi dari surga. Mana negara yang sudah mereka Islamkan, mana? Kalau Wahabi wajar ya kalau kemudian dipertanyakan negara mana yang mereka Islamkan. Karena Wahabi dakwahnya konsentrasi bagaimana umat Islam ini mengamalkan syariat Islam yang benar. Ya, seperti itu. Bagaimana umat Islam ini mengamalkan Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Baru kemudian kalau umat Islam sudah mengamalkan Islam dengan benar, ngajak orang non-Islam masuk ke dalam Islam. Karena Islam sudah tercermin rahmatan lil alamin, agama yang sempurna.
rahmat bagi seluruh alam. Lah kalau Islam saja morat-marit seperti kelompoknya Pak Abdul Somad, mana mau orang kafir, apalagi satu negara masuk Islam karena melihat Islamnya yang seperti mereka. Nggak mungkin lah. Orang kafir justru mau masuk Islam ke jalur orang-orang seperti itu. Itu agak mikir. Saya kan mu'alaf, nanti saya disuruh ngesot-ngesot pula. Disuruh cium-cium tangan bolak-balik. Ya, kemudian disuruh beli tisu bekas keringetnya Umar bin Hafiz yang katanya laku 200 juta. Disuruh beli siwak bekas, serban bekas, cincin bekas, jam tangan bekas, baju bekas, jubah bekas, roti bekas gigitan. Cuma untuk apa? Ngejar barokah. Nanti anaknya pas mondok, ya kan kalau sudah mu'alaf pengennya anaknya mondok supaya tahu agama. Anak saya nanti disuruh ngesot-ngesot, berangkang-berangkang, cium-cium kaki Ustadz Kiai. Ya, apalagi didoktrin anak saya ini nanti kalau sudah besar, pinter pun nggak akan lebih mulia dari Habib yang bodoh. Ya, Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada ulama kalau bukan Habib. Ya kan kacau, mereka nggak mau. Nggak mau. Apalagi ya, ngelihat pesantren-pesantren kok banyak yang cabul. Pimpinan pesantrennya mengkikuk-kikuk santriwatinya. Ya mereka nggak mau. Dan coba lihat, kejadian-kejadian yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu terjadi di kelompoknya siapa? Wahabi kah? Enggak. Jadi Wahabi itu konsentrasi dakwahnya supaya umat Islam ini benar-benar mengamalkan syariat Islam dengan baik. Lah lihat kelompok-kelompoknya Pak Abdul Somad, perempuan yang nggak jilbaban ya dari kelompok mereka, katanya Islam. Ya malas ke masjid juga kelompoknya mereka. Yang basbus kelompoknya mereka juga. Hah? Apalagi? Masih banyak. Solawatan, jogetan, laki-laki perempuan campur baur, ya. Mereka juga meresmikan masjid jogetan, maulid jogetan, pakai biduan seksi, mereka juga. Apalagi coba? Yang suka membubarkan kajian, mereka juga. Hah? Apalagi? Ya, yang baru, Elham Yahya, yang ngokop-ngokop bayi, ngokop-ngokop anak perempuan, ya mereka juga. Yang goblok-goblokan dokter, mereka juga. Yang goblok-goblokan penjual es teh, mereka juga. Hah? Apa? Hah? Mau ngajak orang non-Islam masuk Islam supaya jadi seperti itu, mereka nggak mau. Apalagi ngelihat, ya biasanya kan orang masuk Islam, motivasinya kan pengen masuk surga. Ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nanti mereka mikir, saya masuk Islam, ya, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nanti saya saking cinta sama Allah dan Rasulnya malah jadi wali majedub. Ya, wali gila, gila tapi wali. Ya meskipun jadi wali saya nggak mau jadi gila, kan begitu. Dan cuma dari kelompoknya mereka saja yang mengatakan orang gila jadi wali. Orang gila kok jadi wali? Wali itu orang yang mulia, dicintai oleh Allah, dicintai malaikat, dicintai sama penduduk alam semesta. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah cinta kepada seorang hamba, dia panggil penghuni langit. Kemudian penghuni langit menyerukan kepada seluruhnya makhluk untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan seperti itu. Wali itu orang yang mulia, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang menjadi wali itu ya menjalankan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, sampai kemudian dia menggunakan matanya, tangannya, kakinya, lisannya untuk sesuatu yang diridhoi Allah. Lah sekarang penceramah-penceramah yang dianggap ulama, dianggap kiai, dianggap tokoh agama, yang suka mengeluarkan kata-kata kasar, kotor, mencela orang dari kelompok mana? Cabul dari kelompok mana? Ya dari mereka juga. Kan seperti itu. Ya, apalagi memfitnah kalau Wahabi berkuasa. Wahabi itu nggak pengen dapat kekuasaan, itu nggak kepengen. Bener kata Ustadz Mujiman tadi. Ya, ada Wahabi nyalonkan diri jadi ketua RT, jadi kades, jadi bupati, jadi gubernur. Nggak ada.
Ya, kalaupun ada orang yang ikut kajian, yang kemudian masih ikut terjun dalam dunia yang seperti itu, ya, masih nyalonkan diri jadi pemimpin dan sebagainya, itu dia kecondongan kepada dakwah sunnah ada, tapi dia belum bisa mengikuti. Ya. Kalau orang sudah paham tentang syariat Islam yang betul, dia takut untuk mencalonkan diri jadi seorang pemimpin. Ya, semua pemimpin, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyati. Ya. Jadi kita mimpin keluarga saja nanti pertanggungjawabannya berat, apalagi nanti mimpin satu RT, satu kecamatan, satu desa, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara apalagi. Hah? Beda lagi kalau kemudian ada orang Wahabi yang dinilai akhlaknya baik, budi pekertinya baik, track recordnya baik, kemudian ditunjuk oleh pemerintah, ya, pokoknya nggak bisa enggak, harus menduduki sebuah posisi, itu beda lagi. Dan itu pun berhak untuk menolak, berhak untuk tidak mau, kecuali kalau memang merasa mampu dan punya peluang kemaslahatan yang besar, beda lagi. Tapi kalau untuk sekonyong-konyong daftarkan diri untuk jadi pemimpin, nggak mungkin. Pertanggungjawabannya berat nanti di akhirat. Ya. Bayangkan nanti banyak orang yang terzolimi dan menuntut nanti di akhirat. Apa nggak berat? Ya. Jadi kalau Wahabi berkuasa nanti akan menghalalkan darah, bohong. Wahabi nggak pengen berkuasa. Yang pengen ya didapatkan oleh orang-orang Wahabi itu adalah umat Islam menjalankan Islam ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sesuai tuntunan Nabi dan para sahabat, pengamalan Nabi dan para sahabat, itu saja sudah. Ya. Kalau masalah nanti kekuasaan nanti akan berjalan dengan sendirinya. Kalau sudah orang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, orang takut untuk memegang sebuah jabatan, nanti yang memegang jabatan itu insya Allah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah, nggak berani berbuat zolim. Ya, itu. Kalau sekonyong-konyong nyalonkan diri, udah nggak mungkin. Ya. Dan ya Pak Abdul Somad mengutip perkataan di kitab Mbah Zaini Dahlan. Katanya ada orang ya muazin yang setiap mau azan kemudian mengumandangkan tarhim, dipenggal katanya. Kalau Wahabi berkuasa nanti seperti itu, orang yang nggak sepaham dipenggal. Lah Zaini Dahlan sendiri katanya hidup di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kok nggak dipenggal? Kok dia mati dalam keadaan wajar? Hah? Coba. Itu kan dusta yang sangat luar biasa. Kalau memang Wahabi menghalalkan darah orang yang tidak sepaham, Mbah Zaini Dahlan ini nggak mungkin meninggal dalam keadaan tenang, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Nggak mungkin. Itu kan sudah cerita dusta yang seperti itu. Ya. Jadi ya daripada uas sibuk koar-koar Wahabi, mending periksa internalnya. Banyak yang kacau. Yang nggak menarik dilihat orang kafir. Ya, wali gila. Orang gila dianggap wali. Nah, orang gila dianggap wali ya cuma di kelompoknya itu. Solawatan, joget-joget. Dan kalau kita berbicara tentang Islam, internal Islam saja, yang aneh dan nyeleneh itu kelompoknya mana sih? Ya, yang batu ya, dibungkus bendera kemudian diadakan ritual di sana. Tawaf di puncak Gunung Lawu. Air PDAM bocor ya dikira barokah, air ajaib, air barokah. Ya. Air pakai trik ya disalurkan pakai apa namanya kemarin bambu petuk ya dikira barokah. Air celup-celupan jari barokah. Hah? Cium bekas telapak kaki pemuka agamanya barokah. Ngesot-ngesot barokah. Salam-salaman lawan jenis, cium tangan barokah. Apalagi zikir sampai kesurupan barokah juga. Apa namanya itu? Apa ajaran Nabi seperti itu? Dan masih banyak lagi. Pengajian dangdutan, solawatan dangdutan, ya laki-laki perempuan campur baur jogetan. Ya coba. Yang seperti itu yang nggak menarik bagi orang kafir. Ya. Jadi daripada koar-koar Wahabi-Wahabi, mending introspeksi diri. Ya. Selamat berpikir.